pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama Ibu. Di sini Ibu membawakan materi tentang ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Nah, minggu ini kita bahas materi lanjutan kita, di mana pagi hari ini Ibu akan membahas tentang Dedicated Hosting Server, di mana kita membahas tentang mengevaluasi dedicated hosting server dan mengkonfigurasi dedicated hosting server. Nah, agar anak-anak semua dapat lebih memahami, simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. 1. Dedicated hosting server. Dedicated server adalah suatu infrastruktur yang digunakan dalam layanan yang menggunakan akses yang sangat besar dan cepat, berbeda dengan hosting dan virtual private server. Dedicated server merupakan perangkat yang berdiri sendiri secara fisik, sehingga pengguna dapat mengontrol server sepenuhnya sebagai server user. Dedicated server juga merupakan salah satu layanan yang dapat diakses secara keseluruhan, hanya saja ditempatkan pada lokasi yang disesuaikan. Berikut ini adalah tampilan gambar ilustrasi dedicated server. Dengan menggunakan dedicated server, maka pengguna dapat memiliki kontrol penuh atas server. Dedicated server dapat menjalankan aplikasi yang berat dengan beban kerja yang tinggi. Hal ini tidak bisa dilakukan atau dioperasikan oleh virtual private server maupun share hosting. Dedicated server secara harfiah adalah server fisik yang didedikasikan sepenuhnya untuk satu pengguna. Tidak ada situs atau aplikasi milik pengguna lain yang bisa dihosting di satu server yang sama. Hal ini berarti bahwa pengguna akan mendapatkan hak eksklusif dari semua sumber daya utama server, yaitu CPU, RAM, dan HDD. Pengguna dapat memasang pilihan sistem operasi mereka, misalnya Linux dan Windows, dan distro pilihan mereka, misalnya Ubuntu dan ZenOS. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dalam menggunakan dedicated servers. 1. Kehandalan tinggi. 2. Tingkat kinerja tinggi. 3. Tingkat keamanan tinggi. 4. Reputasi IP yang lebih baik karena pengguna tidak berbagi dengan website lain. Biasanya jika menggunakan share hosting, ada server yang melakukan spamming, maka satu alamat IP akan diblokir. 5. Tidak berbagi server dengan website lain, artinya tidak ada website lain yang dapat mengganggu kinerja website Anda. Sisi negatif dari penggunaan dedicated server adalah penggunaan biaya yang lebih mahal. Sisi negatif lainnya adalah jika pada dedicated server ada dua komponen mekanis yang bisa menyebabkan downtime, yaitu Power Supply Unit atau PSU dan HDD. Prinsip dan cara kerja dedicated hosting. Secara sederhana, tugas dedicated server adalah untuk menerima permintaan dari pengguna dan mengirimkan kembali berkas yang diminta oleh pengguna tersebut. Perangkat lunak yang terdapat pada dedicated server dapat berupa berbagai macam aplikasi, tergantung layanan yang diberikan. Di dalam dedicated server, data-data website dapat tersimpan dengan rapi. Dedicated server harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat diakses oleh pengguna. Biasanya dedicated server digunakan untuk melayani cloud computing, yaitu merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi.
di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan cloud computing atau komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Di antaranya adalah Google atau Google Drive dan IBM atau Blue Coat Initiative. Sedangkan di Indonesia, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom. Ada 3 model pengiriman atau delivery dalam komputasi awan, yaitu 1. Software as a Service atau SaaS. 2. Platform as a Service atau PaaS. 3. Infrastruktur as a Service atau IaaS. Berikut ini adalah gambar tampilan dari cloud computing. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan memahami tentang dedicated hosting server. Nah, baiklah. Sampai ketemu di video Ibu selanjutnya. Selamat pagi.